Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Liatandri dengan NIM 17016200048. Di sini saya akan menceritakan tentang review dari film The Big Short. The Big Short adalah film drama komedi biografi Amerika Serikat tahun 2015 yang disutradarai oleh Adam McKay dan diproduseri oleh Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Arnon Milchan, dan Brad Pitt. Naskah film ini ditulis oleh Adam McKay dan Charles Randall berdasarkan buku The Big Short karya Michael Lewis dan kisah nyata tentang krisis keuangan pada tahun 2007-2008 yang disebabkan oleh ledakan pasar rumah dan gelembung kredit. Film ini dibintangi oleh 4 tokoh utama, yaitu yang pertama ada Christian Bale sebagai Dr. Michael Burry, Ali Saraf yang menjadi manajer dana lindung Scion Capital. Ia menderita sindrom Asperger dan menggunakan mata prostetik. Yang kedua ada Steve Carell sebagai Mark Baum, manajer temperamental di Front Point Capital yang memandang dirinya sebagai pejuang kebaikan. Yang ketiga ada Ryan Gosling sebagai Jared Venet, penjual obligasi di Deutsche Bank yang memutuskan untuk berinvestasi melawan CDO, meskipun Joshua ikut terlibat dalam bisnis CDO. Yang keempat ada John Magaro sebagai Charlie Geller, salah satu pendiri dan rekan Cornwall Capital atau Brownfield. Film The Big Short ini ditayangkan secara perdana di Festival Lembaga Film Amerika pada tanggal 12 November 2015 dan dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 11 Desember 2015 secara terbatas dan pada tanggal 23 Desember 2015 secara meluas. The Big Short mengangkat kisah tentang gelembung keuangan atau krisis ekonomi yang terjadi pada era 2000-an. Kejadian itu ternyata menyebabkan krisis keuangan global pada tahun 2007 sampai 2010. Film ini akan mengisahkan tentang 4 orang pria yaitu Dr. Michael Burry, Mark Baum, Jared Venet, dan Charlie Geller yang memiliki ide gila tapi brilian di saat sedang terjadi krisis perekonomian dunia. Dalam film ini diceritakan Wall Street sedang menggunakan sistem subprime mortgage bonds, sebuah sistem yang banyak menimbulkan kerugian dan obligasi kredit rumah. Mereka mulai menganalisa pasar dengan tujuan untuk membeli CDS dan investment bank ternama di Wall Street. Namun, karena dana mereka yang terlalu kecil membuat tidak ada yang berminat menjadikan mereka sebagai investor. Mereka harus bergerak dengan tepat tapi juga harus secara cepat karena jika salah, harta CDS yang mereka punya tidak akan berharga. Mereka sudah bisa memprediksi kalau investasi bidang properti yang saat ini sedang booming sebenarnya sedang mengalami masalah karena banyaknya kredit atau cicilan macet. Salah satunya adalah Michael Burry. Ia memprediksi bisnis properti akan bermasalah besar sehingga melakukan swap atau kebalikannya, yaitu menjual semua saham di bidang properti. Krisis ini tidak pernah disadari keberadaannya oleh sebagian pakar ekonomi saat itu, tetapi disadari dengan baik oleh Michael Burry Capital yang melihat pola kemacetan kredit beberapa tahun menjelang krisis tersebut. Ia akhirnya memutuskan untuk berjudi dengan mengajukan credit default swap, sebuah investasi yang dipandang bodoh saat itu tetapi akan memberikan keuntungan yang sangat besar saat kemacetan kredit terjadi. Charlie Geller dan Jamie Sipler, dua investor muda yang dibimbing oleh seorang mantan bankir ternama yaitu Ben Rickett atau Brad Pitt, juga terinspirasi dari langkah Michael Burry untuk melakukan swapping. Lalu, ada Jared Venet, seorang yang bekerja di bidang perbankan tapi justru menyarankan agar semua perusahaan pengelola saham tidak berinvestasi di bidang properti yang sedang bergandengan mesra dengan bidang perbankan. Langkah keempat orang tersebut mendapat banyak ujian dan tantangan dari banyak pihak. Banyak yang tidak mempercayai ucapannya mereka dan hanya menganggap hanya omong kosong semata. Apa yang dialami oleh McKay dalam film The Big Short bukanlah suatu yang mudah dipahami oleh semua orang. Terlebih dengan istilah-istilah ekonomi yang sedikit rumit seperti nil limits, credit default swap, collateralized debt obligation atau CDO, AAA ratings, dan subprime loans. Disinilah McKay tampil sebagai seorang jenius. Ia berhasil menuturkan sebuah kombinasi kalimat-kalimat ekonomi rumit sebagai sebuah cerita yang meskipun rumit tapi tetap menyenangkan didengar dan dapat dinikmati. Dan keberaniannya menjelaskan semua itu mengambil langkah debut utama rumit pertamanya setelah mapan dengan guyonan-guyonan ringan. Dan pada akhirnya setelah keempat orang tersebut melewati berbagai macam rintangan dan tidak dipercaya oleh banyak orang, bahkan oleh Mark, istrinya pun sendiri pun meragukan oleh Mark tersebut, mereka akhirnya membuktikan kepada dunia bahwa omongan mereka benar,
di mana di bidang properti semua sahamnya menurun secara drastis, dan pada 2 tahun kemudian mereka memperoleh keuntungan yang sangat besar dan mereka menjadi seorang miliarder di Amerika Serikat. The Big Short diadaptasi dari buku oleh seorang karya bernama Michael Lewis di tahun 2010. Buku tersebut diangkat dari kisah nyata tentang krisis ekonomi global terutama di Amerika Serikat pada tahun 2007 sampai 2008. Krisis finansial global pada tahun 2007 sampai 2008 dianggap oleh banyak kalangan sebagai krisis finansial terburuk sejak Great Depression yang berlangsung pada tahun 1930-an. Hanya di Amerika Serikat saja jutaan orang kehilangan rumah serta pekerjaan. Meski begitu, dampaknya tidak begitu terasa di beberapa negara termasuk Indonesia. Selain itu, menyaksikan film ini sebagai didera dengan berbagai istilah bidang ekonomi yang kurang dipahami oleh orang awam seperti credit default swap, subprime mortgage, atau CDO. Namun, dengan adanya istilah-istilah ekonomi yang berat, film ini tetap dikemas dengan secara ringan walaupun pembahasannya cukup berat. Jadi masih dapat dinikmati oleh penonton yang tidak mengerti ekonomi sekalipun. Bukan saja karena barisan pemainnya yang keren, tapi juga akting mereka yang total dan sentuhan komedi yang menarik. Bahkan kita bisa menyaksikan artis-artis cantik seperti Margot Robbie dan Selena Gomez menjelaskan istilah ekonomi dengan gaya yang santai dan mudah dicerna. Dengan narasi ringan dan kocak yang dibawakan oleh Ryan Gosling membuat kita semua dituntun sekaligus terhibur selama menonton. Sang sutradara Adam McKay memang dikenal sebagai spesialis genre komedi. Adam McKay juga membuat The Big Short dengan alur cepat dan tidak membosankan. Sekedar catatan, Christian Bale masuk ke dalam nominasi Oscar 2016 untuk kategori aktor pendukung terbaik lewat aktingnya di film The Big Short ini. Sekian penjelasan tentang sinopsis singkat dan review singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.